percobaan sains. Belajar di rumah, belajar di sekolah, semua asik, aku menyukainya. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar PKN. Nah, materi kita yaitu mengenai berbagai bentuk keberagaman di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia ini begitu banyak sekali keberagamannya. Keberagamannya itu dapat kita lihat dari suku bangsa, budaya, ras, agama, dan sosial. Nah, jadi walaupun adanya keberagaman, tapi tidak menjadi penghalang untuk kita bersosialisasi dengan orang lain. Nah, misalnya nih, kita ini semua berasal dari suku Batak. Nah, jadi apabila kita semua ini berasal dari suku Batak, kita tidak akan pernah atau tidak akan bisa merasakan enaknya atau nikmatnya makanan khas Padang atau nasi Padang. Baru apa lagi? Gurihnya empek-empek. Nah, itu kan dari khas suku lain. Jadi kita patut bersyukur karena kita memiliki perbedaan. Karena dengan adanya perbedaan, kita dapat menghargai orang lain dan hidup kita pun menjadi warna-warni. Nah, jadi adanya keberagaman adalah sebuah karya Tuhan yang sangat indah. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari keberagaman di Indonesia, yaitu keberagaman dari suku bangsa, budaya, dan agama. Nah, jadi adanya keberagaman-keberagaman tersebut, kita dapat memahami keberagaman tersebut dari beberapa prinsip-prinsip dari suku bangsa dan prinsip-prinsip dari keagamaan. Nah, adapun prinsip-prinsip perbedaan suku antara lain, yang pertama itu perbedaan antar suku bukanlah bahan perselisihan, melainkan untuk belajar saling memahami. Nah, jadi walaupun kita berbeda suku, kita itu tidak boleh membeda-bedakan atau membanding-bandingkan. Tidak boleh adanya perselisihan. Nah, yang kedua, setiap suku punya keunikan masing-masing. Nah, jadi setiap suku itu punya keunikan masing-masing, ciri khas masing-masing. Tidak ada nih suku yang dibilang jelek, suku yang dibilang bagus. Karena apa? Semua suku itu dinilai baik. Jadi tidak ada nih suku yang dibilang kurang baik, yang jelek. Nah, itu tidak boleh. Nah, yang ketiga, semua manusia sama di hadapan Tuhan. Nah, jadi kita ini di hadapan Tuhan itu semuanya sama. Tidak ada manusia yang dikatakan baik atau bahkan sangat baik. Tidak ada manusia yang dikatakan buruk ataupun bodoh. Nah, kita ini semua sama di hadapan Tuhan. Nah, yang keempat, mencap terhadap suatu suku. Nah, jadi kita ini tidak boleh langsung menjudge atau mencap suku lain. Misalnya suku si A itu pemalas, suku si B itu hanya pendiam-pendiam aja, suku si C itu orang-orangnya kasar. Nah, itu tidak boleh kita menjudge suku lain seperti itu. Nah, jadi kita harus memahami suku tersebut. Seperti pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kenali dulu, baru kamu nilai bagaimana suku tersebut. Nah, yang kelima, bertemanlah dengan orang lain dari berbagai suku. Nah, jadi kita itu tidak boleh hanya bergaul atau hanya mau bersosialisasi dengan sesama suku kita saja. Jadi kita itu harus bersosialisasi kepada orang ataupun kepada semua orang. Agar apa?
agar prasangka buruk kita dapat hilang. Nah, jadi kalau kita sudah berteman dengan suku lain, pasti kita sudah tahu bagaimana sifatnya ataupun bagaimana suku mereka. Jadi untuk menghilangkan prasangka buruk, kita harus mendalami suku tersebut. Jadi tidak boleh kita mencap suku tersebut yang baiklah atau kurang baik. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip agama. Nah, di sini ada 5 prinsip-prinsip agama. Yang pertama itu, tidak ada satu agama pun yang mengajarkan penganutnya jahat. Nah, jadi di Indonesia kita tahu bahwa ada agama Islam, Kristen, Konghucu, Buddha. Nah, jadi setiap agama tersebut tidak ada di dalam agamanya yang mengajarkan umatnya itu menjadi orang yang buruk. Semua agama itu baik, sama-sama memuji Tuhan. Nah, yang kedua, perbedaan mendasar yang diajarkan agama-agama. Nah, jadi perbedaan setiap agama itu pasti ada ya. Itu bisa kita lihat dari kitab suci, baru tata cara ibadahnya, baru dari tempat ibadahnya. Terus apa lagi anak-anak? Nah, dari nabinya. Nah, itu pasti semua berbeda. Tapi walaupun berbeda, kita harus saling menghormati dan mengikuti ajaran agama yang kita anut. Nah, setiap cara ibadah agama itu pasti semuanya berbeda-beda. Nah, bahkan nama nabinya pun berbeda. Tapi tetap saja kita itu sama-sama memuji Tuhan. Nah, yang ketiga, lebih baik berperilaku sebagaimana ajaran agama dan masing-masing daripada menjelekkan agama lain. Nah, jadi kita itu tidak boleh menjelek-jelekkan agama yang lain. Tidak boleh nih kita bilang si A itu agamanya seperti ini nih. Bedalah sama agama kami. Agama kami kan baik, oke, gini-gini. Nah, itu tidak boleh karena semua agama itu baik. Tidak ada agama yang tidak baik atau menjerumuskan kita menjadi orang yang jahat. Nah, itu tidak ada. Semua agama itu baik. Nah, jadi yang keempat, tidak boleh memaksa orang untuk menganut satu agama ataupun kepercayaan. Nah, setiap orang itu atau bahkan kita dengan teman kita, pasti agama yang kita anut itu berbeda. Nah, jadi kita tidak boleh memaksa si Ani, kau masuklah ke agamaku. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh kita memaksa orang lain itu agar masuk, agar mengikuti aliran kita ataupun apa yang kita anut. Nah, itu gak boleh anak-anak. Jadi apapun yang kamu percaya atau apapun agama yang kamu percaya, itu harus kamu jalanin dengan baik. Yang kelima, kita lanjut ya. Hargailah perbedaan pendapat dan ajaran masing-masing agama. Nah, jadi di dalam suatu musyawarah itu, di dalam suatu agama itu pasti ada perbedaan. Nah, jangankan seperti itu, saat kamu berdiskusi pun pasti ada perbedaan pendapat. Namun, walaupun ada perbedaan pendapat, tidak boleh jadi berkelahi hanya gara-gara berbeda pendapat. Jadi kita itu boleh beda pendapat, tapi jangan sampai salah paham. Nah, itu tidak baik ya. Mending kalau ada berbeda pendapat, dikumpulin nih semua pendapat-pendapatnya, terus dirembukkan pendapatnya yang baik itu gimana. Itu ya anak-anak. Jadi tidak boleh nih, pendapatnya aja pun. Jadi itu tidak boleh. Jadi kita itu boleh beda pendapat, tapi jangan sampai salah paham. Nah, jadi itulah dia tadi prinsip-prinsip dari suku dan prinsip-prinsip dari agama. Nah, jadi anak-anak,
perbedaan itu begitu banyak. Tapi kita dari perbedaan tersebut harus kita syukuri. Nah, jadi kita dapat belajar cara menghargai ataupun agar tidak adanya perselisihan dari berbagai keberagaman tersebut. Nah, kita dapat belajar dari beberapa musik yang terkumpul dalam suatu tempat apabila dimainkan secara bersama akan tetap menghasilkan suara yang sangat merdu. Nah, itu musik banyak sekali musik-musik yang berbeda. Tapi jika dimainkan secara serentak dan bersama akan tetap menghasilkan bunyi ataupun suara yang merdu. Nah, jadi seperti itu juga keberagaman yang ada di Indonesia ini. Apabila kita saling menghargai satu sama lain, maka akan nikmatnya hidup yang kita rasakan. Nah, jadi perbedaan jangan menjadi penghalang untuk kita semua ya anak-anak. Nah, sampai di situ apa semuanya sudah paham? Nah, kalau gitu Miss mau ngasih tugas sama kalian. Nah, mari kita buka buku kita halaman halaman 8. Nih, buku tema satunya anak-anak dibuka yaitu halaman 8. Nah, di situ ada ini nih soal yang dari sini. Soal dari sini. Setelah mendapatkan informasi, jawablah pertanyaan berikut. Nah, itu kan ada pertanyaan kan? Yang pertama, apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Yang kedua, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Nah, itu kalian kerjakan dari halaman 8 sampai halaman 9. Sampai sini ya anak-anak. Nah, jadi kalian kerjakan tugasnya. Dan semua Miss harap tetap mengumpulkan tugasnya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sekian dan selamat mengerjakan tugasnya anak-anak. Dadah.